Di dunia olahraga tuh, ada momen-momen yang saking dramatisnya, saking mustahilnya, rasanya tuh udah kayak skenario film. Nah hari ini, kita bakal kupas tuntas salah satu momen paling gila dalam sejarah sepak bola, hari terakhir Premier League musim 2011-2012 yang akan pernah bisa dilupain. Kita mulai dari teriakan yang menggema ke seluruh dunia. Kata-kata dari komentator Martin Tyler ini bukan sekadar komentar biasa loh. Ini adalah soundtrack dari sebuah keajaiban. Sebuah momen yang seolah-olah membekukan waktu dan jadi penentu sebuah era baru. Oke, biar kebayang segila apa momen ini, kita harus mundur dulu ke awal hari itu. Panggungnya udah disiapin buat sebuah drama tingkat dewa dengan pertaruhan yang gak mungkin lebih tinggi lagi. Coba deh bayangin, dua klub raksasa dari kota yang sama persis, Manchester, lagi sama-sama ngunci perburuan gelar yang paling ketat. Semuanya bakal ditentuin di hari yang sama, di waktu yang sama. Ini bukan lagi soal pertandingan biasa, ini udah soal supremasi, soal gengsi siapa penguasa kota dan negara. Nah, coba kita lihat detailnya. Kedua tim ini poinnya sama persis, 86. Tapi Manchester City ada di puncak karena mereka unggul selisih gol. Artinya apa? Tugas mereka sebenarnya simpel, cukup samain atau lewatin hasil Manchester United. Nasib ada di tangan mereka sendiri, main di kandang pula. Kelihatannya gampang kan? Tapi, ya namanya juga sepak bola. Skenario yang kelihatannya paling simpel pun bisa jadi rumit banget. Sejak peluit pertama ditiup di dua stadion berbeda, ketegangan langsung berasa, dan peta persaingan mulai goyah. Dan kejadian deh. Di Sunderland, mesin golnya Manchester United Wayne Rooney langsung beraksi. Dengan gol ini, secara virtual United langsung memimpin perburuan gelar. Mereka udah melakukan tugas mereka. Gara-gara gol Rooney tadi, semua hitung-hitungan buat Manchester City langsung berubah total. Hasil seri aja udah nggak cukup. Mereka sekarang wajib menang. Semua tekanan dunia seolah-olah pindah ke pundak para pemain City. Di depan puluhan ribu fans mereka yang udah cemas banget. Tapi pas mau turun minum, datanglah gol dari sumber yang nggak disangka-sangka. Pablo Zabaleta, seorang bek, maju ke depan dan nyetak gol krusial. Stadion Etihad langsung meledak. City kembali ke posisi terdepan. Saat itu, semua kelihatan kembali sesuai rencana. Kalau babak pertama itu soal tegang-tegangan, nah babak kedua ini benar-benar soal kehancuran total buat Manchester City. Momen di mana mimpi mereka kayaknya bakal hancur berkeping-keping. Dan disinilah semuanya mulai berantakan. Awal babak kedua, satu kesalahan pertahanan bikin City kebobolan. Terus, QPR harus main dengan 10 orang setelah ada kartu merah. Harusnya ini jadi keuntungan buat City kan? Salah besar. Justru QPR yang kekurangan pemain malah berhasil nyetak gol lagi. Etihad yang tadinya bergemuruh, sekarang sunyi senyap. Semua orang syok. Sementara City lagi kalang kabut, pertandingan di Sunderland udah selesai. Manchester United udah menang. Mereka udah menyelesaikan tugas mereka. Semua yang mereka bisa lakukan, udah mereka lakukan. Coba bayangin pemandangan ini. Para pemain sama staf United ngumpul di tengah lapangan Sunderland dengerin kabar dari Etihad. Dengan City kalah 2-1, artinya mereka lah juaranya. Para fans United udah mulai selebrasi. Selama beberapa menit yang menegangkan itu, trofi itu jadi milik mereka. Oke, sekarang kita balik lagi ke Etihad. Waktu udah mau habis, harapan udah tipis banget. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah momen yang bakal diceritain turun-turun. Inilah keajaiban di Manchester. 5 menit waktu tambahan. Di menit ke-92, Edin Dzeko kasih harapan lewat gol sundulannya. Skor jadi 2-2. Tapi mereka masih butuh 1 gol lagi. Waktu jalan terus. Dan di menit 94, dengan sisa beberapa detik, Mario Balotelli ngasih bola ke Sergio Aguero. Dia kontrol, lewatin lawan, dan shooting! Gol! Stadion meledak dalam euforia yang belum pernah ada sebelumnya. Gila! Gol itu lebih dari sekedar kemenangan loh. Angka ini melambangkan penantian panjang yang menyakitkan. Kemenangan ini mengakhiri 44 tahun puasa gelar Liga kasta tertinggi buat Manchester City. 44 tahun penantian, berakhir cuma dalam 1 tendangan. Efek dari gol itu, wah, langsung kerasa. Dan bahkan bergema sampai bertahun-tahun kemudian. Ini bukan cuma akhir dari 1 musim. Ini adalah awal dari sesuatu yang benar-benar baru. Di satu sisi, ada euforia murni yang gak terkendali buat City, yang jadi penanda kebangkitan mereka. Di sisi lain, ada kehancuran total buat United, yang gelarnya direbut di detik-detik terakhir. Keseimbangan kekuatan di kota Manchester, dan bahkan di Inggris, benar-benar bergeser pada saat itu juga.
Dari pihak yang kalah, manajer legendaris Sir Alex Ferguson bahkan mengakui betapa dalamnya luka itu. Kata-katanya nunjukin betapa brutalnya kekalahan itu bahkan buat orang yang udah memenangkan segalanya. Ini nunjukin sisi manusiawi dari olahraga di level tertinggi. Dan terakhir, tentu saja dari sang pahlawan itu sendiri. Sergio Aguero sadar betul kalau golnya itu bukan sekedar statistik. Gol itu jadi bagian dari identitas klub dan para penggemarnya. Sebuah momen abadi yang mengikat dia selamanya dengan sejarah Manchester City. Jadi pertanyaannya, bisakah satu momen benar-benar mengubah segalanya? Kisah hari itu membuktikan jawabannya adalah, iya, bisa banget. Dalam 90 menit atau bahkan cuma dalam 10 detik, nasib bisa ditulis ulang. Ini adalah pengingat yang kuat banget kenapa sepak bola dan olahraga pada umumnya punya kekuatan buat menciptakan drama yang bahkan gak bisa dibayangin sama penulis skenario terbaik sekalipun.